DPP KNPI dalam hal ini oleh Bapak Syarif Ahmad selaku Wakil Ketua Bidang OKK Musa. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, selamat siang menuju sore untuk semua audiens yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Salam hormat kami untuk ayahanda kita, Pak Gubernur Haji Ali Masih. Alhamdulillah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita dalam prosesi yang luar biasa ini. Yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili. Yang kami hormati Pak Kapolda atau yang mewakili beliau, Pak Danren yang kami hormati, kemudian yang kami hormati Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyempatkan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Kajati Sulawesi Tenggara yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, pimpinan DPD KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara, ada 3 orang, ada Bung Sarbedu, ada Bung Umar Bonte, ada Bung Laude Suryono. Yang kami hormati pimpinan organisasi kemasyarakatan pemuda yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati senior-senior yang saya lihat banyak di belakang. Ada Bang Hidayat selaku Ratu Resi, ada Bang Arapat, ada Bang Darwis. Tak lupa pula juga ada yang saya hormati, selamat datang di acara Musda KNPI, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tenggara, salam hormat senior. Kemudian kalau saya lihat dari sini, ada Sekda Kolaka Utara, Bung Taufik, mohon berdiri. Selamat datang di acara musyawarah daerah KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya kebetulan ketemu Pak, jadi itu rezeki. Kemudian Mas Mantris, Bang Darwis, dan semua senior-senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saudara-saudara, Pak Gubernur yang kami cintai, kemudian pimpinan DPD KNPI Provinsi bertiga yang hadir pada kesempatan kali ini. Tak lupa saya menyapa kawan-kawan DPP, rombongan kami dari Jakarta jam 8.55 atau kurang lebih jam 9 tadi, tiba di Kendari tadi jam 1.30. Alhamdulillah perjalanan lancar, sekalipun mungkin ya banyak cerita di balik itu, tetapi ya itulah dinamikanya. Kalau kata Ketua Sarbedu tadi, banyak air keruh dan para pemainnya keruh. Saudara-saudara yang saya hormati, saya tidak akan panjang lebar, cuma akan menerangkan beberapa hal. Mudah-mudahan dalam waktu 5 menit saya bisa merangkum itu menjadi satu amanah bagi kita semua selaku aktivis, selaku pemuda dalam rangka membenahi dunia kepemudaan, khususnya membenahi KNPI. Yang pertama, ada energi besar pimpinan-pimpinan OKP maupun pimpinan KNPI pada tingkat nasional yang merasakan dalam 10 tahun terakhir ini atau bahkan 15 tahun terakhir ini KNPI sebagai warisan atau produk yang lahir pada 1973 yang kelahirannya didasari oleh semangat Sumpah Pemuda, itu ternyata kehilangan peran, kehilangan eksistensi. Problemnya tentu
bukan karena ada dinamika internal yang produktif, tetapi ternyata ada dinamika internal yang destruktif, yang mengakibatkan KMPI terpecah belah menjadi 3 atau bahkan bisa menjadi 4 dan sebagainya. Dinamika yang di pusat ini kemudian berimbas ke daerah. Padahal KNPI di daerah itu tidak bisa dipungkiri memiliki bagian yang cukup kuat sebagai produsen pemimpin-pemimpin lokal. Tetapi karena adanya perpecahan yang juga sampai ke daerah, KNPI akhirnya kemudian kehilangan elan vitalnya. Di mana KNPI lahir sebagai kawah candra di muka kader-kader pemimpin bangsa. Inilah yang kemudian menjadi problem bagi pimpinan Mustahudin, bagi pimpinan Bung Fajriansyah, bagi pimpinan Bung Abdul Aziz merasa dengan kesadaran kolektif, dengan kesadaran sebagai generasi muda merasa nih KNPI nggak bener kalau kayak gini. Ayolah kita kumpul bareng-bareng, ayolah kita ngobrol bareng-bareng, mari kita benahi KNPI ini. Dari situlah kemudian konsolidasi dilakukan, komunikasi dilakukan, akhirnya ketemu pimpinan ini bersepakat untuk kemudian yuk mari kita akhiri periode kita, yuk benahi KNPI. Karena kita adalah generasi yang bertanggung jawab untuk ke depan. Kalau nggak kita selesaikan hari ini, maka KNPI akan terbelah-belah terus. Kalau Umar Bonte pimpinannya buat kegiatan, maka pekerjaannya Sarul meledek. Apalagi dia buat itu? Olah-olah saja. Kalau Sarul Bodu buat kegiatan, apalagi dia buat itu kegiatan tidak berguna. Kita sibuk mengkampanyekan keburukan orang. Kita sibuk menurunkan martabat orang. Ini menjadi masalah yang mendasar. Padahal ide awal lahirnya KNPI itu adalah untuk mendidik kader bangsa dalam bingkai NKRI, dalam bingkai kebinekaan. Tapi yang terjadi pendidikan kompetitif antara kader-kader bangsa, antara kita anak-anak muda ini untuk saling menggerogoti. Kalau Sulawesi Tenggara bilang falsafah kepiting, ya Pak Gubernur, falsafah kepiting. Yang di atas ditarik naik, yang sudah mau sukses ditarik naik, gitu. Kita nggak punya kemauan, kita nggak punya prinsip untuk melihat saudara-saudara kita itu kalau sukses kita jadi senang, melihat saudara-saudara kita berhasil kita jadi bahagia. Kita nggak menunggukan itu. Nah, kesadaran-kesadaran itulah kemudian 3 ketua umum ketemu, meletakkan ego mereka, menghilangkan ego mereka. Yuk kita sepakat, kita buat agenda kongres bersama, benahi kembali KNPI. Tapi itu tidak cukup, saudara-saudara. Pasca reformasi 98, memang KNPI terlucuti perannya. Karena dalam undang-undang Ormas, KNPI tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya wadah keberhimpunan organisasi kemasyarakatan pemuda. Apa yang terjadi? KNPI nggak punya bagian. KNPI nggak punya dialokasikan anggaran. KNPI nggak punya lagi keistimewaan seperti zaman Orde Baru. Tentu saja itu perkembangan dan ini zaman yang tidak perlu kita sesali. Karena KNPI harus lahir memang menjadi mandiri dan independen untuk terus mengawal bangsa ini menjadi bangsa yang jaya ke depan. Inilah yang menjadi tantangan kita. Kenapa kemudian inisiatif bosnya Bung Paujan, bosnya Bung Siko, bos saya, yuk ketemu, kita selesaikan KNPI ini, buat kongres bersama, kembalikan kejayaan KNPI seperti yang dulu. Begitu saudara-saudara. Kemudian Pak Gubernur yang saya hormati, kalau tadi Bung Paujan sudah punya tawaran yang luar biasa, saya punya pengalaman yang luar biasa juga sama Pak Gubernur. Dari cerita teman-teman saya maupun interaksi saya sama beliau selama saya di Jakarta. Saya kira, saya juga mungkin terlambat Pak Gub, tapi saya mengucapkan selamat kepada Pak Gubernur Sulawesi Tenggara, Pak Ali Masih, yang mendapatkan penghargaan Golden Award sebagai gubernur terbaik tahun 2021 dari Golden Award Institution. Selamat Pak. Saya membaca, menyimak, ada banyak prestasinya beliau, dan dari kesan-kesan saya berinteraksi sama beliau maupun kawan-kawan saya, Pak Ali Masih ini adalah tokoh yang luar biasa dekat dengan dunia kepemudaan. Saya punya teman namanya Mustaman Pak, mantan Ketua Umum HMI Cabang Kendari. Jadi dia pernah bercerita ke
Saya pernah demo Pak Ali Masih itu 3 hari berturut-turut. Tapi kemudian setelah saya ketemu di Rujak, yang terjadi saya pikir saya mau dimarahin sama beliau. Yang terjadi malah saya dibawa ke dapur, diajak makan sama-sama. Luar biasa sekali. Hebatnya lagi, kata Mustaman, saat makan dengan Pak Ali Masih itu, Pak Ali Masih nggak pernah bicara soal demo saya. Padahal Mustaman berpikir, ya sambil makan ini kan bisa ngobrol-ngobrol ringan, bicara soal kenapa dia demo beliau. Yang terjadi justru Pak Ali Masih nggak bicara itu. Apa kesimpulan saya menyimak cerita Mustaman? Beliau orang Timur tahu tradisi bahwa di meja makan jangan bahas persoalan yang berat-berat. Ayo makan saja. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa beliau adalah pemimpin yang merangkul, bukan pemimpin yang memukul. Beliau adalah pemimpin yang mencintai, bukan yang mensolimi. Beliau ramah dan dekat dengan kawan-kawan pemuda dari berbagai testimoni, berbagai pengalaman luar biasa. Karena itu saya nggak heran kalau kemudian Asian Week memberikan Bapak penghargaan Future Innovation Governor untuk tahun 2020. Luar biasa. Pak Paujan, saya kadang iri Pak. Kenapa saya iri? Sahabat-sahabat saya kalau di Sulawesi Selatan, rata-rata mereka punya senior, mentor politiknya jago-jago. Dari DPR, kemudian jadi menteri. Sulawesi Tenggara ini banyak putra terbaiknya. Salah satunya beliau ini. Kita doakan beliau umur panjang, semoga pengabdiannya di Sulawesi Tenggara ini bisa lanjut ke seluruh Indonesia untuk tahun-tahun mendatang. Mudah-mudahan Pak, amin ya rabbal alamin. Pak Paujan, saya sampaikan ini bukan karena saya putra daerah di sini. Karena saya membaca sejumlah literasi tentang prestasi beliau. Sebagai catatan juga Pak, ini saya putra daerah menyampaikan aspirasi. Karena ada pepatah yang mengatakan hidup itu harus seimbang. Kalau terlalu banyak dipuji, nanti kemudian hidupmu kena banyak penyakit gula. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pujian itu hanya cemilan. Menu utama kehidupan adalah kritik untuk menjadi seorang yang sukses. Pak Ali Masih yang saya hormati sebagai pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, masa depan di Sulawesi Tenggara ini sekarang luar biasa. Ada banyak promosi yang Bapak lakukan, makanya Sulawesi Tenggara sekarang menjadi destinasi sejumlah agenda-agenda besar. Dulu ada Kongres Partai Amanat Nasional dilakukan di sini. Kemudian yang terdekat juga saya dengar musyawarah Kamar Dagang Industri juga dilakukan di sini. Membranding ini tentu sulit. Masuk lagi tadi tuh Pak Paujan ini bilang, Sulawesi Tenggara bisa menjadi nominasi tuan rumah Kongres. Cocok. Luar biasa. Nah sebagai putra daerah, saya hanya ingin menyampaikan Pak, di Sulawesi Tenggara dengan sumber daya yang melimpah, dengan industri ekstraktif atau pertambangan, saya hanya ingin menyampaikan ke Bapak, itulah ada anugerah yang luar biasa Pak. Tapi tolong Pak, mohon dikelola dengan kebijakan good mining practice. Nah, karena kenapa? Kalau daerah yang kaya sumber daya alam ini dikelola secara serampangan dan sebagainya, masyarakat kita ke depan, anak cucu kita ke depan akan menghadapi bencana. Tapi saya yakin Pak Ali Masih dengan pendamping-pendampingnya yang hebat tidak akan demikian. Namun ini menjadi catatan bagi kami Pak, bagi saya khususnya selaku putra daerah. Semoga aspirasi ini bisa diterima dalam rangka menjaga Sulawesi Tenggara agar tetap ke depan ramah terhadap pembangunan, ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap masyarakatnya. Nah, kemudian seberapa menit? Sudah lewat? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oke? Pak Kadis, bisa? 1 menit lagi? Kan belum penghormatan saya untuk Pak Kadis. Jadi ada satu lagi nih Pak, ini dalam rangka tadi yang saya sampaikan, saling membesarkan, yang punya peluang menjadi
tokoh nasional menjadi tanggung jawab kita, teman-teman yang punya jaringan dan sebagainya, untuk saling bahu-membahu. Saya dan Bung Ziko dan Bung Baujan itu merumuskan draft kongres, event kongres dan sebagainya. Karena 3 pimpinan KNPI ini yang akan menyelenggarakan kongres bersama, ada sedikit keistimewaan yang diberikan kepada kami. Yaitu KNPI akan memberikan penghargaan Lifetime Achievement Award untuk kategori pemerintah provinsi yang peduli pemuda. Dan akan kita sampaikan, akan kita berikan pada insya Allah pada pembukaan kongres. Izinkan saya Bung Baujan, Bung Ziko, menominasikan gubernur saya ini untuk mendapatkan penghargaan KNPI Award. Bukan begitu Pak Kadis? Cocok? Cocok. Masuk orang itu? Masuk. Tapi tidak bercanda, ini nggak bercanda, benar, ini serius, ini serius. Karena kita memang lagi menyusun draft itu bahwa ada sejumlah pemerintah provinsi yang konsen melihat KNP itu harus kembali dihidupkan karena di situ civic education dilakukan. Di KNPI ada teman-teman Al-Waslia, ada teman-teman Haimi, ada Gamki, banyak, ada yang Kristen, Islam, Buddha dan sebagainya. Latar belakang provinsi berbeda, latar belakang itu berbeda. Mereka berinteraksi, berkumpul demi satu tujuan, menjadi partnership pemerintah dalam melakukan pembangunan di wilayah masing-masing. Nah, itulah kemudian yang saya pikir KNPI kembali perlu dihidupkan sebagai citizen institusional untuk melakukan pendidikan kewargaan. Nah, teman-teman sekalian yang sangat berbahagia, izinkan saya di akhir pidato ini menyampaikan terima kasih saya yang sebesar-besarnya. Kenapa? Gampang kalau pantun. Terima kasih banyak Pak Kadispora. Saya itu ngojang, Pak Baujan, Pak Gubernur. Pak Kadispora mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari semua orang yang berdiri di tempat ini. Mendapatkan pujian yang luar biasa dari semua orang yang berdiri di tempat ini sebelum saya. Saya jadi bertanya, Pak Kadispora ini luar biasa betul. Tapi seperti yang saya katakan bahwa tak ada pujian yang sempurna, selalu ada kekurangan di balik itu. Saya ingin sampaikan kepada Pak Kadispora bahwa saya sendiri ini merasakan Pak Baujan, bahwa apa yang Bapak sampaikan tentang Pak Kadispora ini memang luar biasa. Beliau di Jakarta bersama Ketua Saharul Bedu mengkonsolidasikan agenda supaya kita datang ini selama 4 hari. Saya capek ditelepon setiap hari Ketua. Kadang-kadang pagi nelpon, gimana ini? Dibujuk sedemikian rupa, diyakinkan sedemikian rupa. Saya bilang, ya pastilah, cuma kan saya ini tidak bisa bergerak sendiri. Saya diikat oleh 3 komitmen teman-teman saya. Ini sekaligus menjawab bahwa ada yang bertanya itu peng-SK-nya bagaimana? Kan itu rancu secara konstitusi. Kalau nanti siapa yang mau SK-kan? Jadi begini, namanya musyawarah bersama, kita berdiri di pendekatan konstitusi yang tidak normal. Maka di atas konstitusi yang tidak normal ada disebut sebagai perspektif etis. Nah, itulah yang kemudian menjadi semangat kita dengan melintasi batas-batas konstitusi, tidak berarti melanggar konstitusi, menggelar musda bersama. Dengan demikian nanti peng-SK-an siapapun yang terpilih itu mendapatkan masing-masing SK dari 3 pimpinan DPP KNPI. Itu teknis sekali, jangan dibesar-besarkan, bukan masalah. Bukan begitu Ketua? Nah, jadi itu saya jawab dalam rangka karena banyak komplain ke saya terkait prosesi ini. Tetapi bagi saya, semangat teman-teman, Pak Kadis dan sebagainya yang menelpon juga kadang-kadang tidak mengenal waktu. Tapi ya saya sebagai adik, sebagai teman, sebagai putra daerah, tentu saja kalau agendanya beliau, why not kita support dan sebagainya. Karena itu penghormatan saya pada Kadispora luar biasa. Selamat bro. Beliau juga Pak Alimasi, Pak Gubernur yang saya hormati. Kalau saya ini mau minta Bapak buka masker. Kalau Bapak tertawa atau senyum, saya sekarang sulit membedakan
Apakah senyumnya dia karena Kadispora atau beliau senyum karena dia adalah sekretaris KNP Caretaker kami? Masing-masing beda setorannya dong. Masing-masing ada konsekuensinya. Kalau dia senyum sebagai Kadispora, bisa kita ukur. Kalau dia senyum sebagai ketua Caretaker, bisa kita paham. Bukan begitu Ketua Ojang? Nah, iya. Nominasi boleh? Boleh. Nominasi Ketua Panitia Kongres luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, saya kira sekian itu sambutan saya, harapan saya, Pak Gubernur dengan segala hormat, kami dari DPP KNPI, pimpinan saya, pimpinannya Bung Paujan, pimpinannya Bung Abdul Aziz, Bung Ziko, menyampaikan salam hormat sama Bapak dan berterima kasih. Prosesi ini luar biasa. Ini tentu bisa menjadi pilot project untuk Indonesia Timur, KNPI. Luar biasa, kita berikan aplaus kepada semua teman-teman penyelenggara. Senior Bang Hidayat, Bang Arapat, senior di belakang yang saya tidak bisa sapa satu persatu. Kalau senior di turun gunung, selesai bola-bola. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak kepada semua elemen. Saya secara pribadi memohon maaf sekiranya ada yang kurang atau ada yang berlebihan, ada yang tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf dari dalam hati yang paling dalam. Kita mau pantun Pak Ojang? Terasi udang rasanya asin. Makan nasi di siang hari. Terima kasih Pak Alimasi atas sambutan yang luar biasa ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pemuda. Salam pemuda. Aman? Aman? Aman apa dulu? Terima kasih. Oke, salam semua teman-teman sekalian. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum DPP KNPI, Bapak Syarif.